Shalom, semangat pagi untuk kita semua. Selamat bertemu kembali meskipun dalam sebuah media sosial yang saat-saat ini menjadi peran yang sungguh besar untuk kita semua. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu untuk bisa merasakan akan kasih Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala berkat yang telah kau curahkan bagi kami, secara khusus saat-saat ini di masa pandemi COVID-19. Engkau ya Allah tidak pernah meninggalkan kami sejengkal pun. Engkau senantiasa memberikan sebuah berkat untuk kami, memberikan kesehatan untuk kami, memberikan kemampuan untuk kami bisa menjaga diri kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, dimanapun tempat mereka berada saat ini, akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau buka hati, jiwa, dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih dan juga teman-teman pendidik dimanapun Bapak Ibu berada, untuk bacaan pada saat ini terambil dari kitab Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Saya akan bacakan hanya satu ayat yang keempat. Yang demikian, Ulangan 34 ayat yang keempat. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saudara yang terkasih dimanapun tempat berada dan juga anak-anak secara khusus para kawula muda dimanapun tempat, para pendidik dimanapun tempat, saat ini begitu banyak pergumulan yang bisa dialami oleh siapapun pada masa-masa COVID-19. Bisa kita katakan nyaris 100% tidak ada sekolah yang melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah. Semua melalui media sosial. Bahkan anak-anak yang tadinya bisa bercengkrama, bisa berdialog, bisa berdiskusi dengan para teman-temannya, baik teman sekolah ataupun teman bermain ataupun teman persekutuan di gereja, saat ini tertunda. Karena apa? Kita berhadapan dengan sebuah fenomena kehidupan, dengan penyakit virus yang mungkin tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. COVID-19. Dibutuhkan satu kata yang cukup menjadikan pergumulan kita bersama. Satu kata yang memungkinkan ketika kita tidak memegang, tidak menepati kata tersebut, bisa menghancurkan kita, bahkan bisa menghancurkan orang lain atau kehidupan yang lain, yaitu kata kesetiaan atau setia. Ini kesetiaan atau setia. Bangsa Israel yang mendapatkan sebuah tugas dari Allah untuk menjadi bangsa pilihan dituntut untuk setia. Musa yang dipanggil oleh Allah dituntut untuk mempunyai sebuah kesetiaan yang cukup kuat. Ketika Allah memanggil Musa, Musa sempat menolak. Musa tidak berani untuk mengatakan ya secara langsung. Musa meminta, jangan aku Tuhan. Tetapi Tuhan tetap bersikukuh mengambil Musa
menjadi salah satu abdi yang mempunyai sebuah tanggung jawab yang cukup besar, beban tanggung jawab, di mana Musa mendapatkan tugas untuk membebaskan orang Mesir, membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Sebuah perjalanan yang tidak pernah disangka oleh Musa. Musa diminta untuk mengeluarkan, membebaskan orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Perjalanan yang cukup panjang, 40 tahun. Bahkan tidak mulus 100%. Musa harus berhadapan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Musa harus berhadapan dengan kekerasan hati bangsa Israel. Satu contoh, ketika Musa naik Gunung Sinai untuk mengambil 2 loh batu, Musa sudah mengingatkan bangsa Israel untuk tetap setia. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel membuat patung lembu emas, bahkan melakukan penyembahan. Musa sempat marah, tetapi kemarahan Musa bukan berarti Musa ingin meninggalkan bangsa Israel. Tidak. Musa tetap setia. Bahkan ketika mendekati kota perjanjian atau kota Kanaan, sampai di kota terakhir, kota Jericho, di mana Allah memberikan sebuah mukjizat, bangsa Israel hanya dengan mengelilingi 7 kali perjalanan, mengelilingi tembok tersebut, runtuh. Sesuatu hal yang kalau kita mau melihat secara manusia mungkin kita menolak, kita akan menawar. Tetapi ini tidak terjadi pada diri Musa. Di ayat yang keempat pasal 34 dari kitab Ulangan, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Sebuah perkataan kalau kita cermati secara manusiawi adalah sangat-sangat pedas. Perkataan yang sangat-sangat memukul Musa. Musa bisa menuntut pada Tuhan, Tuhan, aku capek. Aku sudah bersama-sama dengan bangsa Israel 40 tahun. Tetapi kenapa tinggal satu langkah engkau melarang untuk masuk tanah Kanaan? Tetapi kenyataannya apa? Tidak sama sekali. Musa tidak menolak. Dan Musa punya keyakinan bahwa apa yang sudah dijanjikan oleh Allah pasti terwujud. Dan itu betul terjadi, terwujud. Ini kesetiaan. Allah sangat setia untuk menepati janjinya. Bahkan Musa diajarkan oleh Allah untuk setia, memegang sebuah janji, memegang untuk menuntut. Nah, anak-anak yang terkasih, para kawula muda dan juga para pendidik dan kita semua, perkataan setia, kalimat setia inilah mari kita tanamkan dalam hati. Bukan hanya kita pikirkan, bukan hanya kita renungkan, tetapi kita mencoba untuk menerapkan kesetiaan tersebut. Saat ini banyak sekali pergumulan kehidupan yang dapat kita alami. Anak-anak yang belajar di rumah dituntut untuk setia mengikuti jadwal yang mungkin para pendidik lupa untuk memberikan tugas. Ketika kesetiaan itu ada, anak-anak bisa meminta. Yang kemudian kesetiaan untuk setia paling utama adalah setia kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita juga dituntut oleh Allah untuk setia, beriman. Karena keselamatan yang sudah kita dapatkan adalah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada umat percaya. Kita tidak mencari keselamatan. Kita sudah mendapatkan keselamatan. Itulah kesetiaan yang sudah Yesus berikan. Dan kesetiaan yang Yesus berikan harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat dalam kesetiaan bersama-sama dengan Tuhan. Selamat setia bersama dengan orang tua yang sudah
anak-anak alami, selamat setia dengan keluarga yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Semangat untuk setia, semangat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.